Kerajaan Majapahit terletak di daerah Trowulan yang berada di Jawa Timur. Pada masa itu, wilayah Kerajaan Majapahit adalah wilayah yang strategis. Letak Kerajaan Majapahit sendiri berada di daerah lembah sungai yang luas, yaitu antara Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Pada sumber sejarah, terdapat beberapa peninggalan Kerajaan Majapahit, seperti Prasasti Butok, Kidung Harsawijaya dan Kidung Panji Wijayakrama, Kitab Pararaton, dan Kitab Negara Kertagama. Beberapa peninggalan Kerajaan Majapahit berupa prasasti yang sumbernya berasal dari dalam negeri, antara lain ada Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Balawi, Prasasti Canggu, Prasasti Karanglogem, dan Prasasti Waringin Pitu. Sedangkan yang sumbernya dari luar negeri, ada catatan dari Dinasti Ming pada tahun 1268 Masehi dan catatan dari Dinasti Tang pada tahun 1292 Masehi. Kerajaan Majapahit merupakan lanjutan dari Kerajaan Singasari yang didirikan Ken Arok. Ketika tentara Kublai Khan menyerbu Singasari, Raden Wijaya berpura-pura membantu menyerang Jakatwang. Namun, setelah Jakatwang dibunuh, Raden Wijaya berbalik menyerang tentara Mongol dan berhasil mengusirnya. Setelah itu, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi. Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Dilanjutkan oleh raja kedua yaitu Raja Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Pemimpin Majapahit selanjutnya diambil alih oleh seorang wanita yaitu Tribhuwana Tunggadewi pada tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Dilanjutkan oleh Raja Kusumawardhani pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Tahta kerajaan selanjutnya diambil alih oleh Raja Suhita pada tahun 1429 sampai 1447 Masehi. Selanjutnya Kertawijaya pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Raja Sawardhana pada tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Setelah mengalami kekosongan kekuasaan selama 3 tahun lamanya, akhirnya Majapahit mendapatkan raja baru yaitu Purwawisesa pada tahun 1456 sampai 1466 Masehi. Kartabumi atau disebut juga dengan Prabu Brawijaya merupakan raja terakhir Kerajaan Majapahit yang memerintah hingga akhir hayatnya pada tahun 1478 Masehi. Majapahit berhasil mencapai masa keemasan atau kejayaan ketika Raja Hayam Wuruk naik tahta. Meskipun pada saat diangkat menjadi Raja Hayam Wuruk masih berumur 16 tahun, namun ia merupakan salah satu raja yang bijaksana dan tangguh. Dengan bantuan Mahapati Gajah Mada, sang raja berhasil menjadikan Majapahit kerajaan yang besar dan kuat. Tak hanya wilayahnya yang semakin luas, Hayam Wuruk juga berhasil menjalin kerjasama dengan kerajaan lain. Rakyat-rakyatnya pun hidup dengan makmur dan damai. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit sudah teratur dengan baik. Kerajaan Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Nusantara, seperti dengan Kerajaan Cina, Champa, Siam, dan Kamboja. Kekuasaan di Kerajaan Majapahit bersifat teritorial dan desentralisasi. Raja Majapahit dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, maka memiliki otoritas politik tertinggi sebagai penguasa. Kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit diketahui dalam prasasti yang ditemukan bahwasannya masyarakat di Kerajaan Majapahit telah mengenal mata pencarian sebagai pengrajin emas, penjual minuman, tukang daging, dan pengrajin perak. Kemajuan kehidupan ekonomi di Kerajaan Majapahit tercermin pada mata uang yang sudah dipergunakan. Jenis mata uang yang berhasil digunakan yaitu dari bahan campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Dalam kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India. Namun, sistem kasta di Kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Seperti yang kita ketahui, Kerajaan Majapahit terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sundra yang bercorak Hindu. Kerajaan Majapahit juga berkembang pesat dalam bidang seni sastra. Contoh sastra yang dihasilkan adalah Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Kunjarakarna, dan lain sebagainya. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak jejak sejarah budaya berupa prasasti dan candi. Penyebab runtuhnya Kerajaan
Majapahit dari faktor internal yaitu konflik perebutan tahta, terjadinya perang Paragreg, dan tidak adanya penerus handal serta banyak negara bawahan yang melepaskan diri dari Majapahit. Dari faktor eksternal yaitu pengaruh Islam yang kuat di wilayah Majapahit, serangan dari kerajaan Demak, dan munculnya